Selamat pagi, Jemaat milik Tuhan. Kita bersyukur bahwa pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan pada hari Minggu 31 Januari 2021 dengan tema bijak dalam bertindak. Namun sebelumnya izinkan saya membacakan warta gereja. Yang pertama tentang HUT warga gereja, bahwa majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun di minggu ini kepada yang pertama Bapak Joko Ambiroto pada tanggal 31 dari kelompok 2, Ananda Aracelia Bellatrix Xaviera Pierce tanggal 1 Februari dari kelompok 1, Bapak Eko Adiwijaya tanggal 2 Februari dari kelompok 1, berikutnya Ananda Stefania Devan Wahyu Aji tanggal 2 Februari dari kelompok 1, Bapak Amin Suparman tanggal 4 Februari dari kelompok 5, dan terakhir Bapak Dwi Prasetyo tanggal 6 Februari dari kelompok 5. Berikutnya, dengan mempertimbangkan PSBB dari tanggal 25 sampai dengan 8 Februari yang ditetapkan oleh pemerintah, maka dari hasil rapat pleno majelis tanggal 20 Januari 2021 akhirnya disepakati bahwa sarasehan dan pemahaman Alkitab ditunda sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut dari majelis. Kemudian ibadah disediakan ibadah online bagi warga jemaat yang belum bisa beribadah secara langsung. Kemudian ibadah onsite atau tatap muka di GKJ Ambarawa pagi pada pukul 7, di Pepantan Banyu Biru pukul 8, ibadah sore pukul 16.30, dan jemaat dimohon hadir 30 menit sebelum ibadah untuk mengikuti pemeriksaan suhu badan. Dan dimohon jemaat yang hadir di dalam ibadah tatap muka mengikuti protokol kesehatan. Kemudian info berikutnya, pemasangan pondasi dekat tembok batas dan pavingisasi tanah sebelah barat gedung gereja. Komisi Rumah Tangga GKJ Ambarawa telah melaksanakan kegiatan pemasangan pondasi dekat tembok batas dengan GPIP di sebelah barat gedung gereja yang telah dimulai pada tanggal 25 Januari selama 6 hari kerja dengan 3 orang tenaga harian lepas. Komisi Rumah Tangga GKJ Ambarawa akan melaksanakan kegiatan pavingisasi halaman sebelah barat gedung gereja sampai ke depan yang akan dimulai pada tanggal 1 Februari selama 6 hari kerja dengan 3 orang tenaga harian lepas. Mohon perhatian, dukungan serta doa serta partisipasi dari semua warga jemaat. Tuhan memberkati. Warta berikutnya tentang perjamuan kudus reguler yang pertama. Bahwa pada kebaktian hari Minggu, tanggal 7 Februari 2021, akan dilaksanakan perjamuan kudus reguler yang pertama di Pepantan Banyu Biru. Sedangkan di GKJ Ambarawa Induk akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2021. Mohon perhatian, dukungan, dan doa serta kesiapan dari semua warga jemaat. Tuhan memberkati. Terakhir tentang peneguhan majelis periode 2021 sampai dengan 2024. Pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 akan dilaksanakan peneguhan majelis periode 2021-2024 yang bertempat di GKJ Ambarawa. Adapun bakal calon majelis yaitu yang pertama Bapak Heru Susalid, kedua Bapak Lukas Suharno, ketiga Bapak Ferry Budi Santoso, keempat Bapak Puji Irianto, dan kelima Bapak Tri Kurnia Kristiawan. Mohon juga perhatian, dukungan, serta doa dari semua warga jemaat. Tuhan memberkati. Demikian Warta Gereja edisi 31 Januari 2021. Jemaat yang terkasih, sesaat lagi kita akan mulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri.
Mari kita masuk pada panggilan beribadah dengan bersama-sama menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 6 bait yang pertama. Hai masyurkanlah. Ibadah kita khususkan dengan pengakuan kita demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Dipersilakan duduk. Mari kita angkat pujian syukur kita akui pemeliharaan, pimpinan, dan kasih sayang Tuhan yang ada di kehidupan kita. Kita nyanyikan bait yang keempat. Kepadanyalah syukur abadi. Jemaat yang terkasih, kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan hukum kasih yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai dengan yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat milik Tuhan, kita boleh terus mengupayakan wujud nyata dari hukum kasih ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun kita juga mengakui bahwa ada ketidaksempurnaan di dalam kita mewujudkannya. Oleh karena itu, mari kita wujudkan penyesalan dosa kita dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 25. Kita akan pujikan bait yang pertama. Ya Allahku di cahyamu. Tersingkap tiap
kita telah bersama-sama mengakui segala kekurangan dan dosa kita. Dan Tuhan boleh memberikan berita anugerah di dalam kehidupan kita. Berita anugerah boleh kita terima dari Ulangan 18, ayat yang ke-15 sampai 20. Ulangan 18, ayat 15 sampai 20. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, "Tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati." Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, "Apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati." Demikian berita anugerah dari Tuhan, dan selanjutnya kita juga akan menerima petunjuk hidup baru. Petunjuk hidup baru terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 13. 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13 dengan judul perikop tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan, sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah, supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu,
apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang boleh Tuhan berikan untuk kita. Mari kita bersama-sama menyatakan kesanggupan kita atas petunjuk hidup baru yang telah Tuhan berikan untuk kita dengan memujikan Kidung Jemaat nomor 402. Kita akan memujikan bait yang pertama, Kuperlukan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Sebagai ayat penghantar diambilkan dari Mazmur 111. Yang demikian firman-Nya. Kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Untuk pengumpulan persembahan kita iringi dengan pujian Kidung Jemaat 288. Kita pujikan bait yang pertama, Mari Puji Raja Surga. Persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga,
Segala ungkapan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu atas perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya Tuhan, itu sebagai peringatan bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang. Dan saat ini Tuhan, kami membawa persembahan ke hadapan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerima dan menguduskan persembahan ini, agar persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayanan-Mu dimanapun persembahan ini diperuntukkan. Dan ajarkanlah kami Tuhan untuk mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Terangilah hati kami dan pikiran kami Tuhan. Bantu kami untuk membuka diri kami, sehingga firman yang akan kami dengar benar-benar bisa kami hayati dan kami imani, serta bisa menghasilkan buah perbuatan yang berguna bagi kami dan sesama kami. Dan itu semua tidak lain untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, ampuni dosa dan pelanggaran kami selama kami mempersembahkan dan berdoa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Bacaan Injil kita terima melalui Injil Markus pasal yang pertama ayat 21 sampai dengan 28. Injil Markus pasal yang pertama ayat 21 sampai dengan 28. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hei Yesus, orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara. Haleluya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita disodori tema bijak dalam bertindak. Ini selaras dengan bacaan Mazmur 111 tadi. Permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Kita diminta untuk hidup ering, takut, ajrih, asih di hadapan Allah. Dan itulah alasannya mengapa kita harus bijak dalam bertindak. Nah Bapak Ibu, terus terang di masa pandemi ini, bacaan yang kita terima tidak begitu relevan bagi jemaat. Terlebih kita gereja arus utama atau mainstream itu tidak biasa atau jarang berbicara tentang
pokok-pokok yang ada dalam bacaan kita. Berbicara tentang otoritas seorang nabi, tadi disebutkan dalam kitab Ulangan. Berbicara tentang roh najis, kerasukan roh jahat. Berbicara tentang makanan yang dikorbankan untuk berhala. Kita jarang berbicara tentang topik-topik tersebut. Bagi misal soal otoritas nabi. Gereja kita enggan untuk menetapkan satu standar patokan baku atau menggunakan tes lakmus doktrinal mengenai iman. Jadi kita ini termasuk orang-orang yang terbuka terhadap berbagai penafsiran iman. Spiritualitas kita itu lebih kita condongkan bersifat horizontal daripada bersifat vertikal. Artinya kita lebih melihat bagaimana relasi kita, hubungan kita dengan sesama kita, dengan makhluk ciptaan. Daripada menekankan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi seandainya kalau kita mengatakan, oh aku menemukan kehadiran Tuhan. Itu bukan berarti lalu orang tersebut bisa mengklaim dirinya memiliki kedaulatan yang transenden dan lalu menerapkannya untuk banyak orang. Sebab biasanya kalau orang menemukan atau bersaksi tentang kehadiran Tuhan, itu lebih bersifat etis untuk mendorong dia bagaimana berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pengalaman iman seseorang atau pengalaman religius seseorang tidak bisa diperlakukan mutlak bagi semua orang. Jadi kita pernah mengenal yang namanya teologi operatif. Teologi perorangan berdasarkan pengalaman hidupnya. Dan itu kita bedakan dengan teologi umat, teologi orang percaya sebagaimana yang disaksikan dalam Alkitab. Sehingga teologi operatif itu tentunya hanya berlaku dan bersifat perorangan. Sementara teologi umat atau teologi orang Kristen itu bisa bersifat umum dan berdasarkan Alkitab. Demikian pula kalau kita percaya, oh seseorang itu berbicara mewakili Tuhan, kita menegaskan bahwa kehadiran Tuhan dalam diri orang tersebut itu bukan lalu seolah-olah dia mendengar suara langsung dari Tuhan. Tetapi ia belajar dari teologi umum Alkitab sehingga dia bisa mendapatkan suara tersebut, suara Tuhan tersebut. Atau misalnya seorang mengaku-ngaku mendengar atau mendapatkan penglihatan khusus. Ya, boleh-boleh saja dia mengaku seperti itu, tetapi hasil penglihatannya itu tidak bisa dikepiah-uyah atau diterapkan kepada semua orang Kristen. Oh, kalau tidak menerima penglihatan semacam itu, kurang rohani. Tidak bisa seperti itu. Karena apa? Kita percaya prinsip imamat am. Jadi iman kita itu pada dasarnya pluralistik. Setiap individu bisa mengalami penghayatan imannya masing-masing berdasarkan pengalaman hidupnya. Lantas bagaimana kalau misalnya di GKJ, di gereja kita, ada yang namanya pentabisan. Di persidangan ketika akan menguji seorang calon pendeta, tidak ada seorang pun peserta sidang yang berani bertanya, mempertanyakan, saudara punya pengalaman mistik apa sehingga berani menjadi calon pendeta? Tidak ada yang berani. Sebab apa? Sebab GKJ memahami pengertian panggilan itu lebih pada tingkat horizontal.
Jadi panggilan itu dipahami sebagai proses, sesuatu yang bertahap. Proses bertahap dalam rangka jemaat mempersembahkan kehidupan rohani yang ideal. Jadi meskipun kita percaya Allah mewahyukan, Allah menginspirasi, tetapi imamat orang percaya itu tidak berarti lalu mengkhususkan secara istimewa seseorang. Tentunya dalam hal ini seorang pendeta yang ditapiskan. Memang orang yang ditapiskan itu membagikan kabar baik, Injil. Orang yang ditapiskan itu merayakan atau menyelenggarakan sakramen. Memang dia bertugas khusus membimbing kehidupan rohani jemaat. Ia memberikan bimbingan dalam masa-masa transisi kehidupan. Namun sekali lagi penempatan orang yang dikhususkan itu tetap dalam bingkai kepemimpinan kolektif, dalam kepemimpinan kemajelisan. Oleh karena itu seorang yang di GKJ dipanggil secara khusus, seorang pendeta, pantas menyadari cedera manusiawinya. Dan dengan kesadaran itu justru menantang hidup pendeta untuk menjalankan perkataan serta bertumbuh secara spiritual, intelektual, etis maupun profesional. Nah, jadi soal otoritas nabi itulah pemahaman yang dimiliki oleh GKJ. Kita semua nabi. Soal roh najis atau roh jahat dan makanan halal haram. Biasanya kita mendiagnosis sebuah penyakit bukan karena kerasukan roh atau karena kerja roh jahat atau apa, tidak. Masalah kesehatan kita tahu itu ditentukan oleh selera atau gaya hidup pribadi perorangan. Bukan soal batasan agama, oh itu halal atau haram, itu dipersembahkan kepada berhala atau tidak. Jadi itu yang dipahami soal roh jahat dan makanan halal haram. Ya memang kita percaya kita membutuhkan eksorsisme atau penyembuhan dari penyakit termasuk di dalamnya mungkin oleh karena roh kenajisan. Namun kita memulainya dengan adanya diagnosa kesehatan, diagnosa dokter. Dan baru kita melakukan pengobatan dan semuanya itu baru kita serahkan kepada Tuhan untuk dipakai dan disempurnakan oleh Tuhan supaya mendatangkan kesembuhan. Sebagai misal, contohnya di masa pandemi ini, kita jarang mendengar bagaimana gereja-gereja yang biasanya melakukan ibadah penyembuhan, menengking yang sakit, yang cacat dan sebagainya. Kelihatannya di zaman corona ini sudah tidak ada karena faktanya memang seperti itu. Kita tidak melakukan upaya menengking coronavirus, namun kita patuhi protokol kesehatan. Kita sadar kita membutuhkan vaksin, kita sadar perlu social distance dan sebagainya. Nah ini Bapak Ibu, jadi bacaan-bacaan kita ini semuanya sesuatu yang sebenarnya enggan atau jarang kita bicarakan. Lalu kita masuk sekarang dalam topik bijak dalam bertindak. Bacaan 1 Korintus 8. Di sana ada satu yang perlu kita garis bawahi, satu perintah dasar. Perhatikanlah orang lain. Perhatikanlah orang lain. Jadi kata-kata Paulus pada jemaat di Korintus itu ditujukan tidak hanya bagi para pemimpin, tetapi juga bagi warga, orang awam. Apa perintahnya? Jangan menghalangi pertumbuhan spiritual orang lain untuk memuaskan kebutuhanmu sendiri atau untuk menjadi lebih benar secara iman. Ya, jadi di sini pentas iman, sok rohani, sok jago itu dinasihati oleh Rasul Paulus, jangan jatuh pada kesombongan.
Jangan biarkan keleluasaanmu, kebebasanmu, liberalismemu pada aturan tertentu justru merugikan mereka yang memiliki keberatan dalam hati nuraninya. Justru merugikan mereka yang berbeda denganmu. Jadi ini panggilan kita untuk setia dalam hubungan kita dengan orang-orang yang hidup dengan kita, yang dipercayakan bertemu dengan kita, hidup bersama dengan kita. Jadi Bapak Ibu, gaya hidup publik, gaya hidup relasional kita itu tidak bersifat individualisme, tetapi gaya hidup kita, gaya hidup relasional kita bersifat komunal. Itu yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus. Sehingga kalau boleh saya bahasakan, ingat, kata-kata dan tindakan kita dapat entah secara sengaja atau tidak sengaja itu menyesatkan orang lain, membuat orang lain tersandung, membuat orang lain kecewa dan putus asa, sehingga dia tidak lagi melakukan perjalanan penyempurnaan keselamatan. Jadi ini satu, makanya kita diminta untuk perhatikan orang lain. Peduli pada orang lain. Jangan merasa kita sudah lebih maju lalu meninggalkan yang lain. Karena gaya hidup kita itu gaya hidup bersama. Misal sebagai orang tua atau kita sebagai kakek atau nenek, kita ini secara tidak langsung adalah pembimbing spiritual dari seseorang, entah itu anak atau cucu kita. Mereka akan memperhatikan kita. Nah, apakah kita berperan memupuk spiritualitas anak cucu kita? Dan itu tercermin dari pilihan atau perilaku yang kita lakukan. Sekali lagi, dalam 1 Korintus ini digariskan hidup kita, meskipun kita punya kebebasan, bukanlah milik kita sendiri. Dan itu kita sadar, alam semesta itu sebenarnya memang saling bergantung. Juga sistem berkeluarga, sistem di gereja, itu kita saling bergantung. Hidup kita membentuk sesama kita, membentuk orang lain. Paulus mengingatkan kita supaya kita mampu melampaui apa yang menjadi cita-cita kita, kepentingan kita, keegoisan kita. Supaya kita mau peduli pada orang lain. Tidak hanya peduli pada diri sendiri. Jadi hidup kita ini bukan tentang kita, tetapi tentang bagaimana visi Tuhan itu terwujud dalam komunitas kita. Terwujud dalam kehidupan keluarga kita. Terwujud dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat kita. Jadi kata-kata Paulus kepada jemaat di Korintus ini harus dibaca sebagai suatu cara hidup yang bijak. Karena kata-kata dalam 1 Korintus ini mengingatkan kita kembali gereja sebagai tubuh Kristus. Tidak bisa tangan bergerak lebih cepat daripada kaki. Tidak bisa kaki berjalan sendiri tanpa tangan. Tidak bisa. Itulah penggambaran tubuh Kristus. Jadi gaya hidup kita akan punya dampak pada sesama kita. Gaya hidup kita akan mendatangkan kesehatan atau penyakit pada tubuh yang bernama gereja. Berdampak pada keseluruhan. Dan berdampak secara unik pada organ-organ tertentu dalam tubuh Kristus tersebut. Diet kita itu juga punya dampak yang lain. Perilaku kita itu punya dampak yang lain. Nilai-nilai yang kita perjuangkan itu juga punya dampak bagi yang lain. Kesejahteraan kita juga secara keseluruhan. Itu pesan dalam bacaan 1 Korintus. Kita harus memperhatikan orang lain. Memperhatikan keberatan orang lain. Supaya kita tidak menjadi batu sandungan.
Sementara itu dalam bacaan Injil Markus tidak hanya memperhatikan, bertindak secara bijak itu berarti peduli pada orang lain. Jadi kalau dalam 1 Korintus bijak itu kita memperhatikan, kalau ini peduli. Jadi dalam bacaan Injil Yesus bertemu dengan seorang pria yang tadi kerasukan roh jahat. Di zaman kuno, di zaman Yesus, masalah meskipun kita tahu ada Lukas tabib, ya sudah ada tabib, tetapi kesehatan mental sering diidentikan dengan kerasukan roh, terlebih roh jahat. Jadi roh itu diyakini mengambil alih jiwa seseorang sehingga bisa mengendalikan pada orang tersebut. Dan orang tersebut lalu memiliki kekuatan yang luar biasa, tidak semestinya manusia. Meskipun kita tidak dapat mengabaikan, ada juga memang kuasa-kuasa roh jahat, ada juga orang-orang yang kerasukan roh. Tapi kita tahu bahwa kita memiliki lebih penting daripada itu, yaitu kita memiliki perilaku-perilaku yang harus kita waspadai, yang sering kali itu kita istilahkan sebagai kerasukan roh. Kita perlu mencermati sikap kompulsif kita, impulsif kita, dorongan-dorongan tertentu dalam jiwa kita, kecanduan-kecanduan tertentu, keinginan-keinginan tertentu, baik itu dalam skala besar maupun skala kecil, itu sebagai wujud kerasukan roh juga. Misalnya, kita tahu misalnya apa yang terbaik untuk hidup kita. Tetapi seringkali kita menyerah pada godaan, sehingga kita tidak mewujudkan apa yang terbaik yang kita tahu. Itu pengertian tentang kerasukan. Sehingga sama seperti laki-laki atau pria yang dalam cerita Injil tadi, orang yang kerasukan, orang yang secara impulsif dan kompulsif begitu dikuasai oleh dorongan keinginannya, ya nafsu liar tadi, kita juga membutuhkan bantuan dan energi, bahkan membutuhkan kebijaksanaan yang lebih besar daripada kekuatan kita sendiri. Jadi kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Kita butuh nasihat, kita butuh kebijaksanaan, kita butuh bantuan, kita butuh energi dari orang yang lebih kuat. Dan pada saat yang sama kita juga perlu peduli itu diwujudkan dengan merangkul orang-orang yang berurusan dengan masalah trauma, masalah kesehatan emosional dan masalah kesehatan mental. Tidak jatuh malah menstigmatisasi masalah kesehatan mental tersebut sebagai kesempatan misalnya, oh dia pantas dihindari dan sebagainya. Tapi sebaliknya, justru itu menjadi kesempatan untuk terjadinya penyembuhan, kesempatan untuk memeluk dengan penuh kasih. Jadi dalam bacaan Injil, roh najis tadi kelihatannya sudah lebih tanggap mengerti daripada orang-orang yang datang di sinagoge. Roh najis tadi dengan jelas mengetahui siapa Yesus, identitas Yesus. Ada apa? Apa maumu dengan kami, hei Yesus orang Nazaret? Kami tahu engkau adalah yang perkasa dari Allah. Jadi kelihatannya roh najis ini justru lebih memahami kekuatan Yesus. Lebih mengenali Yesus. Nah, apakah pengenalannya itu karena dorongan dalam diri roh tersebut? Karena setiap roh juga tentu memiliki keinginan untuk sembuh, untuk kembali kepada keutuhan. Yang penting adalah dalam bacaan Injil tadi, kekuatan ilahi dalam diri Yesus justru menyentuh
baik yang bersih maupun yang tidak bersih, baik yang tahir maupun yang najis, baik yang setia maupun yang tersesat, dan mereka semua membutuhkan bimbingan ilahi. Jadi Bapak Ibu, tindakan bijak dengan peduli pada orang lain, bacaan Injil ini justru mengundang kita untuk menganggap serius orang-orang yang punya masalah kesehatan mental. Yang mungkin kalau kita lihat penampilannya mungkin tidak begitu nyaman bagi kita. Kita tidak berbicara orang itu dalam konteks najis, tetapi kita masih memiliki, itu orang yang kita hindari dan sebagainya. Jadi sekali lagi, kita semua pada dasarnya tidak bisa mengklaim, saya akan bebas dari kesehatan mental. Bahkan kata ahli psikologi, sebenarnya setiap orang itu punya jenis penyakit mental tertentu. Kita tidak kebal terhadap hal itu. Oleh karena itu, ini menjadi pemahaman kita lebih saling membutuhkan. Jadi Tuhan peduli dengan setiap aspek kehidupan kita. Tuhan ingin memulihkan kita masing-masing untuk kesehatan yang utuh. Kita dapat mengucapkan tadi firman-firman kata-kata dari Tuhan satu sama lain untuk saling menguatkan, untuk saling mendukung, supaya mensejahterakan, supaya muncul kesembuhan, kesehatan bagi orang lain. Inilah wujud tindakan yang bijak, wujud peduli pada orang lain. Dalam hal ini kita diingatkan kata-kata atau nasihat Bunda Teresa yang ada di Kalkuta. Untuk melihat Tuhan, untuk bisa melihat Tuhan, lihatlah penyamaran Tuhan pada diri mereka yang menyedihkan, diri mereka yang ada di pinggir-pinggir. Inilah tindakan yang bijak, hidup dengan bijak, bijak dalam bertindak sebagai wujud permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ering, ajin, asih. Amin. Saat teduh untuk kita. Puji syukur ya Allah Bapa, karena cinta kasih dan pemeliharaanmu, kami dapat bersekutu bersama. Bahkan kami menyerahkan kehidupan kami, serta mengakui pemeliharaan dan berkat yang telah Tuhan limpahkan. Tuhan, pada kesempatan yang indah ini, kami tidak hanya menyerahkan diri kami, namun kami juga menyerahkan kehidupan bersama kami di tengah-tengah keluarga. Tuhan berkati setiap anggota keluarga kami. Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Terlebih ya Bapa, biarlah setiap anggota keluarga kami dapat hidup dengan bijak, bertindak dengan bijak, sehingga menyadari ada keutuhan, ada kebersamaan yang saling memelihara dan saling menguatkan. Demikian pula ya Bapa, kami menyerahkan hidup bersama kami bergereja, juga hidup di tengah-tengah masyarakat. Tuhan, kami membutuhkan hikmat-Mu. Kami membutuhkan kekuatan pemeliharaan-Mu. Sehingga ya Bapa, nama-Mu boleh dipermuliakan melalui apa yang kami kerjakan di tengah-tengah masyarakat.
Tuhan, kami juga menyerahkan kehidupan berbangsa dan bernegara kami, terkhusus bagi para pemimpin bangsa dan negara kami. Engkau karuniai mereka dengan hikmat dan kekuatan, sehingga mereka dapat melakukan yang terbaik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Tuhan, kami sempurnakan seluruh doa kami dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita respon firman Tuhan tadi dengan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 400, Kudaki Jalan Mulia. Jalan mulia, tetap doa, inilah tempati yang teguh, Tuhan mantapkan langkahku, Tuhan diriku lebih dekat kepadamu hidup pagi dan teguh, Tuhan mantapkanlah aku. Bapak Ibu Saudara, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat milik Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Kita akhiri dengan bait yang ketiga, Kudaki Jalan Mulia. Dari tindakan Tuhan, umatku